Oke, thank you Kevin, thank you Meli. Ya, senang sekali bisa bergabung dengan kalian malam hari ini. Oke, saya akan mulai karena udah dikenalkan tadi ya. Jadi saya akan langsung mulai supaya waktunya juga bisa keburu. Hari ini saya akan memulai dengan sesuatu yang mulai dari kasus, ya. Tapi saya salut nih. Tadi ada yang saya lihat ada yang bukan cuma dari Batam, tapi ada yang dari Ambon, dari Jayapura. Waduh di Jayapura, di Ambon udah jam berapa ini ya? Semangat masih ya. Gitu. Kita di Jakarta baru jam 7 ya. Di sana udah jam 9 bisa selesai jam 11 ini. Coba orang anak-anak Jakarta ini kalau ada seminar jam 9 ikut nggak? Selesai jam 11 loh ini. Ya, dahsyat luar biasa. Kasih tepuk tangan buat para yang dari peserta yang dari Ambon, dari timur ya. Luar biasa. Nah, ada yang dari Manado juga ya, dari Kalimantan Kalimantan Barat dan sebagainya. Yuk kita mau sama-sama langsung mulai karena ini adalah tema yang bagus yang kalau menurut saya ini saya diberikan tema yang luar biasa, self acceptance and self healing. Jadi saudara bagaimana kalau mau menerima diri saya sendiri gitu ya, saya harus pulih, saya harus sembuh gitu ya. Kalau nggak sembuh, nggak terima diri sendiri, nggak bakal bisa terima diri sendiri. Kenapa? Karena kalian akan berantem terus istilahnya dengan diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu bisa berdamai dengan dirimu, maka kamu akan bisa menerima. Saya bisa menerima diri saya. Ya, sebagaimana Tuhan ciptakan saya terima itu. Oke, kita mulai dengan kasus. Yuk, Bagas, nomor 1. Kita lihat ada 2 kasus, kita akan lihat, kemudian nanti setelah kita baca, saya minta kalian menanggapinya. Ya, apa saja menurut kalian tanggapinya terserah. Nah, ini kasus beneran terjadi, ya, tapi namanya samaran. Oke. Doni datang terlambat ke rapat pembentukan panitia pentas seni. Dengan terburu-buru dia duduk di sebelah teman sekelasnya dan karena haus dia segera mengambil gelas minuman temannya. Ya karena ini kan kalau pentas seni kalau panitia itu kan bersama-sama dari kelas lain dan sebagainya. Tapi ini teman kelasnya. Dia duduk di sebelahnya, minum dengan sedotan yang ada di gelas itu. Spontan temennya bilang, "Jangan minum pakai sedotan gua. Ini lagi zamannya Covid." Ya. Doni langsung marah, marah besar dan dia langsung gebrak meja sambil dia bilang, "Emangnya gue penyakitan? Dari dulu lu berteman sama gue, minum bareng. Oh tahu-tahu sekarang lu musuhin gue?" Nah, mungkin temennya kaget ya. "Loh kok tiba-tiba lu marah?" gitu. Ya. Dan ini temennya cuma bilang gitu, "Jangan minum pakai sedotan gua, lagi zaman Covid." Ya kan lagi Covid, ya kan? Nah, eh, menurut kalian coba menanggapi. Sebenarnya apa sih kenapa si Doni ini tiba-tiba bisa marah dengan cuma di ngomongin begitu aja dia bisa marah. Menurut kalian kenapa? Langsung dijawab di itu, di chat. Nanti tolong siapa tadi? Kevin atau siapa yang mau membacakan jawabannya? Ya, kalau sudah ada di chat silakan. Segera. Ayo. Bukan soal benar dan salah. Apa pendapat kalian aja? Yuk. Menurut kalian apa? Merasa tersinggung? Oke. Ada lagi yang lain? Baperan, ada yang bilang baperan. Terus? Merasa ditolak. Oh sih, tidak percaya. Oke. Apalagi? Tersinggung. Nah. Oke. Rata-rata jawabnya tersinggung. Ya. Ditegur begitu tersinggung dia. Tapi sebenarnya ini benar nggak? Kalau lagi zaman Covid kan kita minum jangan bareng-bareng, makan jangan bareng-bareng gitu dong ya. Ya, dan temennya kan nggak salah dia cuma ngomong, tapi bisa langsung dia tersinggung. Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita lihat kasus yang kedua dulu. Next. Nah, ini juga kisah nyata ya. Cuma namanya samaran. Yang kedua saya bikin anak perempuan. Mira ini siswi kelas 11. Dia sangat pandai dalam segala bidang pelajaran. Mulai dari matematika, kimia, bahasa, melukis dan sebagainya. Ini anak ini pintar di otak kanan dan kiri, dua-duanya pintar. Ya, luar biasa. Nah, kemudian dia selalu peringkat 1 di sekolahnya dan sering terpilih mengikuti berbagai lomba dan olimpiade untuk mewakili sekolahnya. Suatu hari dia hadir untuk mendengarkan hasil olimpiade. Jadi udah ada olimpiade, kemudian dipanggil semua ikut untuk mendengarkan hasilnya. Ternyata dia mendapat peringkat 2. Tiba-tiba dia menjerit histeris. Ya, dia begitu ya. Setelah para gurunya coba menenangkannya, Mira berkata, "Saya takut mama marah besar kalau saya juara 2.
Nah, menurut Oh, kalian, kenapa sampai Mira itu begitu takutnya? tidak Yo. sesuai ekspektasi, kata Oke, Sultan tidak sesuai Aziz. dengan ekspektasinya. Mantap Oke, nih. apalagi? Tidak percaya diri katanya, Tidak percaya diri. terlalu ambisi. Oh, Ada yang terlalu ambisi. Oke. terlalu dipus katanya, Nel ya. Oh, terlalu dipus, Terlalu ditekan dipus mungkin ya. sama orang tuanya. Ada yang Oke. tertekan Hmm. Apalagi? karena ada tekanan orang tua, sering dipukul, Adanya Oke. dominasi. ada yang dominasi, otoriter dari orang tuanya. Oke. Hidup Karena atas. karena mamanya tidak mau tahu, anak harus Ya. bisa tanpa mengetahui kondisi anak. Lagi Mel. Ya. Hidup atas ekspektasi orang lain. Oke. Hidup harus memenuhi ekspektasi orang tua. Karena ada Berat paksaan itu? dari orang tuanya. Oke. Rata-rata jawabnya begitu ya. Ya. Orang tuanya menuntut gitu ya, menuntut banyak. Nah, tapi sekarang saya tanya ya, kalau kalian mengalami seperti itu, berat nggak? Orang tua menuntutnya terlalu tinggi. Yang kasus Doni, saya bahas dulu yang kasus Doni. Kenapa dia bisa tiba-tiba marah? Dia itu bukan cuma merasa bahwa Doni ini bukan cuma merasa dia tersinggung saja, tapi dia merasa bahwa dia ditolak oleh temannya, betul? Dia reject gitu. Lu nggak boleh minum pakai ini. Nah, ini orang nih gampang marah sekali ya. Istilahnya katanya kalau anak muda sekarang tuh senggol bacok. Ya ampun, sedikit kesenggol bacok gitu ya. Serem banget gitu. Oversensitif. Ya, dikit-dikit tersinggung. Nah, ini Doni ini memang orang yang mudah marah. Nanti kita lihat ya. Kasus yang kedua, Mira. Dia ini pinter, tetapi hidupnya kasihan, sangat tertekan. Kenapa? Karena orang tuanya menuntut terlalu banyak. Nah, kalau orang yang dituntut terlalu banyak, coba kalian bayangkan kalian ini seperti Mira ya. Pinter, tapi tuntutannya sangat tinggi. Jadi bukan cuma takut sama orang tuanya, tapi dia takut kalau dia juara 2, dia merasa bahwa dirinya itu bodoh. Bahwa dirinya itu adalah orang yang gagal. Ya, kenapa saya juara 2? Saya harus juara 1. Setiap kali saya juara 1. Jadi dia merasa jadi orang yang gagal. Atau dia pulang, dia bukan cuma takut, tapi dia pikir nanti pasti orang tuanya nggak bisa terima dia. Kalau anak saya itu harus juara 1, kenapa juara 2? Dia takut ditolak oleh si orang tuanya atau tidak diterima oleh orang tuanya. Dia merasa bahwa kalau gagal itu sama dengan bodoh. Kalau dia tidak juara 1, itu dia berarti kalah sama orang lain. Itu berarti bodoh. Nah, dalam hal seperti ini kita bisa lihat bahwa mana mungkin sih orang hidup di dunia selalu juara 1, selalu menang, selalu yang terhebat. Nggak mungkin kan? Karena pasti satu kali dia bisa kalah, dia bisa nomor 2 atau nomor 3 dan sebagainya. Tapi ini sudah ada di dalam diri dia, di dalam pikiran dia, di dalam hati dia. Sekalipun dia pintar, tapi hidupnya penuh dengan tekanan. Oke. Nah, sekarang kita mau melihatnya ini. Mungkin kita sekarang sering melihat atau menemukan orang-orang seperti ini, atau jangan-jangan kalian sendiri mengalaminya seperti itu. Ada orang yang oversensitif, baperan, tadi ada ya yang jawab baperan ya, ada yang baperan ya, nggak mau kalah, kayaknya maunya menang terus, suka cari perhatian, tapi ada juga orang yang sangat tertutup, jadi nggak punya teman banyak. Kenapa? Kalau dia nanti terbuka atau dia bisa cerita sama orang kanan kiri, dia takut orang lain tahu masalah dia, jadi dia sangat tertutup. Kelihatannya orangnya, kalau kalian sering bilangin, oh orang introvert, belum tentu dia introvert sebenarnya. Tapi mungkin karena ada masalah yang dia tidak pernah mau ceritakan, kemudian dia tutup. Dan itu menurut dia itu aib. Aib dirinya sendiri kah, aib keluarganya kah dia tutup. Sehingga dia menjadi orang yang sangat tertutup. Dan kalau orang seperti itu biasanya temannya juga sedikit. Oke? Nah, dia merasa khawatir hidupnya. Nah, kenapa begitu? Apa yang salah dengan mereka? Siapa orang yang perlu healing? Nah, karena ini kan temanya tadi ada self acceptance, self healing. Nah, sekarang lagi in nih ya. Oke, next kita lihat. Siapa sih sebenarnya yang perlu healing dan apa sih itu? Apa healing? Nah, sekarang kemana-mana. Saya waktu itu pergi sama ibu-ibu sekalipun. Dia bilang begini, kita lagi healing. Healing itu apa sih? Saya bilang, ngapain healing? Makan enak katanya. Oke? Ada yang bilang jalan-jalan. Pergi rekreasi kemana-mana. Ya, atau ada juga yang bilang kita pergi nonton, nge-gym, yoga, menenangkan pikiran katanya ya. Atau kita pergi berenang, apalah.
bersepeda misalnya ya, mendaki gunung dan macam-macam. Orang bilang itu namanya healing. Oke, tapi itu sementara. Coba kalian bayangin, kalian bisa pergi kemana-mana, keliling Eropa, putar-putar ya, wah senang, pulang sampai di Jakarta, ketemu lagi mukanya si orang itu lagi yang nyebelin. Ya, hilang tuh healingnya. Ya, orang udah pergi muter-muter kemana-mana, dia udah balik lagi, dia ngeliat merasa, aduh ini ada tekanan ini belum hilang-hilang, masih ada di depan saya. Ya, entah itu pekerjaannya kah, entah itu sekolahnya kah, entah itu orang di sekeliling kita atau di rumah tangga kita. Ya. Nah, itu kadang-kadang kita pikir, oh kalau kita pergi healing itu shopping, eating, drinking, cycling, walking, keliling. Lama-lama kita akhirnya jadi begitu pulang, kita pikir kita sehat, kita sembuh, tapi tahu-taunya kita juga harus healing dompetnya karena duitnya habis. Nah, itu kadang-kadang kita lakukan hanya sementara. Kenapa? Karena mungkin kita nggak tahu sebenarnya apa itu healing dan siapa yang perlu healing. Oke, saya ini perlu healing nggak sih gitu ya? Terus dalam hal apa ya? Saya perlu healing ini kan penyembuhan, pemulihan. Kalau saya lebih senang dengan kata pemulihan. Ya, karena ada luka-luka yang sebenarnya nggak bisa sembuh total 100%. Waduh, nggak bisa lu sembuh, ada bekasnya. Nggak apa-apa, tapi saya sudah pulih. Ya, bukan cuma sembuh tapi pulih. Ya. Nah, makanya kita lihat apa sih sebenarnya healing? Oke. Saya dapat kata-kata bagus ini ya. Healing itu pemulihan diri dari luka batin agar dapat menerima diri sendiri. Jadi pemulihan diri, pemulihan saya sendiri, diri saya dari luka batin. Jadi bukan luka yang jasmani, tapi luka di dalam batin. Supaya kita bisa menerima diri kita sendiri. Nah, tadi saya bilang, kalau kita tidak bisa, masih ada luka-luka, seringkali kita nggak bisa menerima diri kita sendiri. Nah, kalian mungkin sering juga mengalami seperti ini. Kalau kita belum bisa menerima diri saya sendiri, masih ada luka di batin saya, maka saya seringkali mengatakan seperti ini. Saya kok selalu kayaknya ngerasa ada yang kurang ya. Kurang apa ya? Kurang cantik, hidungnya kurang mancung, matanya kurang belok lah, kulit saya kok kenapa gelap gitu ya guys. Kemudian ada lagi kok merasa kayaknya, aduh kok saya ini rambutnya kenapa lurus ya? Saya senang ikal-ikal loh. Ada orang justru rambutnya yang berintik-berintik begitu, dia sukanya juga, kenapa rambut saya begini ya? Kenapa nggak lurus? Kayaknya ada yang kurang, selalu ada yang kurang. Ada juga orang yang merasa gini, aduh kok saya kayaknya nggak pede ya. Nggak pede kenapa? Takut nanti kalau orang bilang apa tentang saya. Takut nanti apa kata teman-teman. Nah, ini kata takut di sini bukan takut sama setan. Bukan takut sama guru yang galak. Bukan takut sama dosen yang killer. Bukan. Tapi ini takut. Takut apa? Takut gagal. Takut dihina sama teman-teman. Takut dijauhkan oleh teman-teman. Takut nanti saya kalau gagal itu bagaimana? Hancurlah hidup saya. Nah, takut diketawain. Sering kan ya kalau di sekolah. Nah, oleh sebab itu seringkali juga banyak orang yang tidak punya teman. Kalau orang-orang yang sedikit temannya, memang orangnya pendiam, nggak apa-apa ya. Tapi ada orang-orang yang takut, punya teman aja takut. Dia pilih temannya sedemikian rupa. Kenapa? Ada banyak kekhawatiran. Nah, ada orang yang merasa bahwa saya ini disayang nggak ya? Saya diterima nggak ya sama papa mama saya? Saya ini kok rasanya nggak ada orang perhatiin saya. Kok kayaknya nggak ada orang yang sayang sama saya. Terus rasanya ada sesuatu yang kurang terus. Atau ada juga orang merasa saya ini salah. Ada masalah, nggak usah macam-macam terus dibilang gini. Udah jangan ribut. Saya yang salah. Pokoknya saya yang salah. Seolah-olah apapun saya yang salah. Banyak sekali menyalahkan diri sendiri. Biarpun itu adik kamu yang salah atau kakak kamu yang salah. Nah, udah daripada begitu, papa mama selalu ribut. Kalau ribut, nanti akhirnya perang. Jadi daripada ribut, dia bilang, dia maju, kasih badannya istilahnya. Pak, saya yang salah, Pak. Saya yang pecahin itu tadi vas bunganya. Padahal mungkin mamanya yang pecahin vas bunganya. Dia pikir kalau mamanya ngaku, mamanya pasti kena dipukul sama papanya. Tapi kalau saya ngaku, Bapak nggak pukul saya. Jadi saya aja yang salah.
Gak apa-apa, saya yang salah. Nah, orang seperti ini yang terlalu banyak menyalahkan diri sendiri. Ya, apa-apa saya yang salah. Nah, kemudian dia seolah-olah ingin menyelamatkan orang lain. Ya, kayak jadi juru selamat ya, ingin menyelamatkan orang lain, salahinlah saya. Ya, terlalu banyak saya. Atau seringkali kalian merasa juga gini, kok gue ini nggak seperti dia ya. Dia itu punya teman banyak, pintar ngomong, bisa berdiri di depan, di mimbar, bisa kalau dipanggil guru dia pede banget, tuh gue enggak ya. Rasanya selalu ada yang macam-macam yang dia nggak bisa terima dirinya sendiri. Nah, kenapa ya? Nah, perlu healing nih ya, makanya ya. Oke, next kita lihat. Sebenarnya siapa yang perlu healing? Nah, ini semua orang perlu healing saat diperlukan. Tapi ya, semua orang ini pernah mengalami yang namanya luka batin. Ya, tunggu dulu sebentar. Ya, pernah mengalami luka batin, ya. Maksudnya luka batin ini tadi kan luka emosi boleh atau luka batin. Semua orang pernah mengalami. Jadi orang ini perlu healing? Perlu. Siapa yang nggak perlu healing? Saya perlu healing. Semua orang saya katakan. Tidak ada yang terkecuali, nggak ada yang terbebaskan. Kenapa? Karena kita lahir dari orang tua yang juga udah ada dosanya. Waktu kita lahir, dunia ini juga penuh dengan dosa. Jadi artinya apa? Waktu kita lahir, pasti kita sudah ada luka. Ya, kita membawa bukan cuma dari lahir ya, tapi mungkin gini, kalau dari lahir itu ada orang tua yang belum siap atau ada orang tua yang tiba-tiba istrinya misalnya tahu bahwa wah saya hamil, padahal keluarga ini belum siap, langsung dia tolak, atau anak yang mau diaborsi misalnya, ya dan sebagainya, itu kan udah ada penolakan. Jadi waktu lahir udah ada penolakan belum? Ada penolakan. Nah, itulah anak-anak yang seringkali mengalami luka batin. No, saya nggak tahu dulu. Iya, kamu nggak tahu, tapi orang tua kamu tahu sebenarnya. Atau kamu pernah dengar orang tua kamu pernah cerita. Itu ada luka. Di mana? Di dalam batin. Bukan luar fisiknya. Fisiknya nggak apa-apa, baik semuanya. Tapi lukanya di dalam hati kita ini, di dalam batin kita. Nah, masalahnya sekarang, kita lihat next selanjutnya. Masalahnya orang yang luka di dalam hati itu, dalam batin itu tidak terlihat, tapi sangat menyakitkan. Bahkan lebih sakit daripada sakit fisik. Perlu disembuhkan. Nah, kenapa? Kalau sakit fisik jatuh, luka, berdarah, perlu dioperasi, patah tulang dan sebagainya, itu ada dokternya dan gampang sembuhin, ya. Langsung sembuh begitu ya, diobatin dan sebagainya. Kenapa? Karena kelihatan. Kalau belum sembuh pun akan dibawa lagi ke dokter sampai dia sembuh. Tapi yang namanya di jiwa, di batin ini nggak kelihatan. Yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Yang menderita siapa? Kita sendiri. Aduh, saya kayaknya nih menderita sekali batin saya nih. Ya. Nah, itu yang makanya kita hari ini kita mau lihat dari mana itu datangnya. Nah, kalau ada orang yang pernah mengalami, jangan sungkan, kita harus belajar untuk berbagi. Berbagi kepada siapa? Kepada orang yang tepat. Jadi bukan sembarangan kita ceritain masalah kita, bukan. Tapi kita cerita kepada orang yang tepat. Ya, kita tahu orang ini bisa dipercaya. Kalau nggak ada, ya udah. Misalnya ya, kalian di sekolah, di sekolah ada atau di kampus masih ada konselor, kalian bisa datang cerita. Itu kan orang yang dipercaya. Atau misalnya kalian punya orang yang family, saudara atau siapapun yang bisa dipercaya, boleh. Ya. Tapi ceritanya kepada orang yang tepat. Kalau saudara mau berbagi. Lalu kalau misalnya saudara tahu bahwa ini orang kalian merasa ini bahwa saya sakit, secara batin saya sakit, itu ada orang yang sakitnya sedikit lukanya, ada yang lukanya banyak. Kenapa? Karena ada orang yang melakukan mengalaminya itu berkali-kali, banyak, terus-terusan. Nah, itu pasti lukanya akan lebih sakit dibanding daripada yang lukanya yang cuma ketabrak sepeda, istilahnya dibanding sama ketabrak truk. Beda ya, sakitnya tuh beda gitu. Orang ketabrak truk bisa sampai mental, jatuh, pingsan gitu. Tapi orang ketabrak sepeda, ya masa sih sepeda bisa bikin orang mental begitu ya. Kan jadi sakitnya sedikit. Dan itu lebih cepat disembuhkan. Atau mungkin bisa lebih, begitu tahu, oh ya saya luka, saya sembuhkan. Oke, nah makanya kita nanti belajar. Kemudian kita lihat kenapa kita lukanya seperti apa dan bagaimana cara menyembuhkan. Nah, kemudian orang yang terluka dan masih belum sembuh itu cenderung melukai orang lain. Next.
Nah, ini kemungkinan adalah orang tua kita. Ya, orang di atas kita, entah itu guru, orang dewasa lain ya, atau orang tua kita, biasanya yang paling dekat tuh orang tua. Mereka juga mungkin mengalami dari orang tuanya lagi. Ya, tapi kemudian karena mereka tidak tahu bahwa mereka punya luka batin, mereka simpan itu dan mereka lakukan lagi kepada anak-anaknya. Nah, kalau kalian sebagai anak, mungkin kalian akan merasakan, kenapa ya papa itu kok orangnya gampang sekali marah ya, meledak-ledak. Mama saya itu orangnya baperan ya, gitu ya. Terus apalagi yang ada di sekeliling, aduh mama saya itu orangnya khawatiran banget. Nah, kemungkinan orang tua kita juga belum sembuh, sehingga itu terbawa. Makanya kalau orang yang belum sembuh, nanti itu cenderung dia akan tanpa sadar dia bisa melukai orang lain lagi. Kita lihat sekarang ya, ciri-ciri orang yang perlu healing, ya perlu pemulihan. Kita lihat nih, kalau kalian bilang nih, jangan merasa gini, jangan merasa, oh enggak, saya yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini enggak, semuanya enggak, kayaknya baik-baik banget semuanya gitu ya. Kita belajar, ini bukan cuma sekadar teori ya hari ini ya, tapi kita mau hari ini kita belajar supaya kita merefleksi diri kita sendiri. Kalau itu memang saya bilang, itu gua banget tuh gitu. Gue banget tuh yang mana tuh? Tuh tukang marah gitu ya. Gampang bener, kesenggol dikit, bacok. Wih, serem bener ya. Sumbu pendek. Ya, pokoknya nggak boleh orang ngomong dalam tanda petik ya, merendahkan gitu. Ada orang ngomong salah sedikit, merendahkan sedikit langsung dia bisa marah besar. Nah, siapa tuh yang seperti itu ya? Jangan semua cuma bilang itu mah papa saya, itu mah mama saya, itu mah tetangga saya. Jangan gitu, lihat diri saya sendiri. Karena ini kita lagi mau coba untuk melihat self healing. Saya perlu dipulihkan nggak diri saya? Oke? Nah, kemudian ada orang yang baperan. Nah, ini katanya kalau baperan atau kalau nggak marah itu ngambek ya. Ada orang bilang, saya nggak marah kok, saya cuma ngambek. Ngambek mah sama aja, ngambek itu juga marah. Ya, gua kerjain ini nggak dibilang terima kasih, pergi dia. Gua nggak kerjain lagi, nggak ada orang bilang terima kasih sama gua. Gitu. Udah marah, ya ngambek dia. Besok-besok dia nggak mau ngerjain lagi, besok-besok dia nggak mau bantuin lagi. Sama, ya. Nah, ada orang baperan. Nah, kalau baper kalian tahu kan ya, mudah tersinggung tadi. Dikit-dikit orang ngomong apa tersinggung. Ada orang bisik-bisik dikit. Dia pasti ngomongin gue tuh. Pasti ngomongin gue. Siapa yang ngomongin lo? Gitu baperan banget dia. Ya, atau misalnya ada orang yang gampang curiga. Ya, kemudian ada orang yang baik sedikit. Nah, ini yang positif. Ada orang baik sedikit sama kita. Terus kita udah baperan. Ih, bagus banget, baik banget lo. Aduh, perhatiin gue. Aduh, terima kasih ya. Apalagi dikasih bunga. Iya dikasih bunga. Ya iyalah bunganya juga ngambil dari jalanan kali. Gitu. Jangan baperan. Belum tentu dia sayang kamu beneran gitu ya. Belum tentu. Jadi jangan terlalu baperan. Nah, kalau orang yang suka masih dikit-dikit baperan, terus dia merasa, ada orang yang sayang saya, ada orang yang perhatiin saya. Diajak pacaran langsung, iya aja, ayo yuk, nggak apa-apa. Lihat dulu. Ya, jangan terlalu baperan. Nah, kalau masih sensitif, ya terlalu gampang, baperan banget. Nah, saudara bilang, gue tuh. Ya. Nomor 3, kita lihat. Ada orang yang takut. Takut apa? Takut, nah tadi sini ya, bukan takut setan, bukan takut di kegelapan, tapi takut gagal, takut ditolak, takut dihina, takut diremehkan, takut tidak dihargai, takut dicaci maki, semua takut-takut itu. Nanti kalau saya kerjakan ini, saya salah, dicaci maki, aduh makanya enggak deh. Kalau saya lakukan ini, saya salah, tuh kan, saya salah kan, emang saya bego kan, emang nggak bisa apa-apa kan. Salah lagi, menyalahkan diri lagi, ya. Nah, makanya dia nggak berani coba apa-apa. Ayo dong, kamu coba nih, enggak. Cari aman, enggak, saya nggak mau, semua nggak mau. Kenapa? Dia pikir kalau dia salah, dia bisa itu jadi masalah besar buat dia. Jadi mendingan jangan. Nah, orang yang gampang takut, ya, atau takut ini, takut itu, saudara perlu healing kan, ya. Berarti masih ada luka. Next. Ada tunggu, ada yang cemas ya, cemas atau khawatir berlebihan. Nah, cemas ini khawatir berlebihan. Dikit-dikit khawatir. Saya punya teman dulu ya, sampai lagi kuliah. Dia bilang gini, karena kalau saya kuliah itu lewat jembatan penyeberangan. Dia bilang, jangan lewat jembatan penyeberangan itu bahaya, banyak orang ini.
Saya bilang, lah habis gimana? Itu jalan satu-satunya. Dan itu jalan rame. Saya pikir nggak apa-apa, kita pergi juga bareng-bareng. Dia jalan sama dia ke tempat kos dia, jangan lewat jalan yang ini, lewat sana. Ya jalan itu mesti muter jauh lagi. Ampun, dalam saya. Begitu di dekat, jangan lewat situ. Ada ini, ada itu. Saya bilang, ini orang terlalu khawatir ya. Hidupnya tuh jadi nggak nyaman gitu loh. Nggak enak. Terlalu khawatir. Nah, jangan-jangan dia punya luka ya yang belum sembuh. Kemudian kita lihat lagi ciri yang selanjutnya. Ada orang punya perasaan bersalah atau menyalahkan diri berlebihan. Tadi udah ya. Aduh, dikit-dikit semua saya yang salah aja udah ya. Ada masalah, udah saya aja yang salah. Pokoknya saya yang salah. Kemudian rendah diri. Nah, rendah diri itu gambarnya ada ya. Wanita itu udah cantik, ramping, terus tetap aja bilang gue gendut banget ya. Aduh, lihat muka gue jerawatan ya. Ya ilah jerawatan satu, maklum lah ya, nggak apa-apa lah, cuma satu doang gitu kan, sekali-sekali keluar jerawat. Aduh, udah kayaknya hancur lah dunia, runtuh udah gitu. Atau kalau dia rasa, atau pria juga suka begitu, ya ada yang merasa, ini kayaknya gue nggak ada ototnya nih, kayaknya jelek, ya terus aja merasa dia rendah diri, nggak secantik dia, nggak sepinter dia, nggak seganteng dia, nggak sekaya dia, wah semuanya dibanding-bandingkan. Nah, hati-hati juga dengan medsos, ya. Kenapa? Karena seringkali kita dengerin apa kata orang yang kasih komen-komen sama kita, ya. Begitu kita dapat komen yang nggak enak, langsung kita bilang, tuh kan betul kan, betul kan, tuh salah lagi kan, gua kan, nah gitu ya. Nah, hati-hati karena itu kalau luka kalian belum sembuh, nanti itu jadi kayak orang tusuk-tusuk luka kamu lagi, sakit terus. Nah, terus caranya gimana? Lukanya mau disimpan? Apa mau dibersihin? Kalau mau disimpan, nanti lama-lama busuk. Seperti orang yang kalau infeksi. Kalau luka jasmani itu infeksi, didiemin, kelihatannya sembuh depannya, tapi dalamnya itu busuk ternyata. Dalamnya itu ternyata masih ada nanahnya. Bahkan bisa infeksi. Dan kalau infeksi itu menjalar terus, atau dia mati. Nah, mungkin secara fisik kita nggak mati, tapi secara batin, ya kita bisa merasakan menderita hidup kita kalau kita nggak sembuh. Mari kita lihat selanjutnya. Jadi kita mau lihat orang yang seperti apa yang perlu disembuhkan, kemudian luka batin itu asalnya dari mana. Luka batin atau saya sebutnya luka emosi sama ya. Karena ada orang nanya gini, saya sehat apa enggak ya? Oh sorry satu-satu, Bagas keluarin. Saya ini sehat apa enggak ya? Saya ini kok apa ya? Jangan-jangan saya gila katanya. Kalau orang gila itu skizofrenia namanya, yang ngomong sendiri ya. Mukul-mukul badan sendiri gitu. Nah, itu udah depresi tingkat tinggi, kalian harus perlu ke psikiater, perlu. Tapi kalau orang yang namanya sakit mentalnya, tadi loh, orang yang gampang marah, baperan, itu udah sakit itu. Emosinya sakit itu. Ya, mentalnya, batin itu udah sakit. Ya, dikit-dikit khawatir ya, semua itu sakit. Rendah diri. Nah, makanya kita lihat ya, kenapa ya orang bisa seperti itu? Dari mana asalnya? Yang pertama, itu yang waktu kalian mungkin dari kalian kecil ya, dari masih TK kalian mungkin ya, dari umur 5, 6 yang seingat kalian lah ya. Ada hal-hal yang pernah kalian alami. Apakah itu dipukul berkali-kali oleh orang tua? Itu dipukulnya itu bisa dengan langsung secara fisik atau verbal. Verbal itu dengan kata-kata. Mungkin kalian nggak pernah yang dipukul sama orang tua kalian. Papa, mama itu nggak pernah pukul. Tapi mereka itu memukul kalian dengan kata-kata. Dasar anak kurang ajar, anak gak tahu diri, anak gak tahu diuntung. Maaf ya, bilang apa? BEGO gitu ya. Aduh, itu kata-kata terus diulang-ulang. Sampai akhirnya anak-anak itu bisa merasa bahwa oh iya, memang iya saya BEGO. Jadi biar guru bilang kamu tuh pinter loh. Wih, dia nilai bagus. Enggak, Pak, saya tetap aja, saya dari dulu juga bego. Siapa yang bilang? Orang tua saya. Sampai merasa bahwa dirinya memang dia kurang dari teman-temannya. Dan dia merasa dia nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena dia berkali-kali disiksa dengan verbal, ya, kata-kata. Atau seringkali mungkin, nah ini sering nih, dibanding-bandingkan. Pernah nggak kalian dibanding-bandingkan? Siapa yang membanding-bandingkan? Mungkin orang tua kalian, entah papa, entah mama, entah guru kalian. Kenapa saya sering kali bilang guru? Karena waktu kalian sekolah kan banyak waktu di sekolah ya, gitu ya. Jadi
Mungkin ada guru yang bilang gini, "Ih, kamu mah nggak kayak kakak kamu ya." Maksudnya apa? Dia nggak terusin. Dia bilang, "Kakak kamu mah pinter." Misalnya gitu. "Kamu bodoh. Kakak kamu itu ya ganteng. Kamu lepas banget mukanya. Oh, badannya kakak kamu bagus. Kamu ya ilah cebol." Itu dibanding-bandingkan. Nah, atau orang tua juga bisa, ya. Si kakak atau si adik itu tidak apa ya, ada perbedaan selalu. Orang tua seringkali mengatakan hal-hal yang buruk tentang anaknya atau banding-bandingin. Nih lihat kalau anak saya yang ini ya pinter banget ini. Loh anak yang satu dibilangin nggak? Nah jangan-jangan kalian merasa seperti itu. Saya dari dulu tuh nggak pernah lo dipuji sama papa mama saya. Saya nggak pernah lo dihargai. Nah itu kalian bisa mengalami yang namanya luka. Di mana? Disimpan di dalam batinnya. Orang tua kalian tahu nggak? Mungkin mereka nggak tahu. Dan mungkin juga mereka nggak sengaja lakukan itu. Kenapa? Mereka nggak ngerti kok. Ya, karena mereka mungkin punya pikir kalau cara mendidik begini bagus supaya anaknya jadi lebih semangat. Padahal buat anak-anak seperti kalian karena merasa terluka. Kenapa sih saya dibanding-bandingin? Memang saya nggak pinternya beda kok sama adik saya. Saya pinter masak, adik saya nggak bisa masak, tapi adik saya pinter dengan mungkin lebih pinter dalam pelajaran. Tapi papa mama lihat tuh si adik selalu lebih pinter daripada kamu. Kamu bisa apa? Seolah-olah kalian tidak punya kelebihan apa-apa. Direndahkan. Kalian dihina. Kalian dibanding-bandingkan. Itu sangat menyakitkan. Nah, kemudian kedua, luka emosi itu datangnya dari mana? Diabaikan secara emosional. Artinya gini, kalian ada di situ, ini saya cerita di rumah ya, karena paling banyak terutama datangnya dari rumah. Kalian di rumah, tapi tidak dianggap. Dicuekin sama orang tua. Abaikan. Mungkin adik kalian, kakak kalian ditanya. Tapi kalian nggak pernah ditanya. Kamu udah makan belum? Misal. Kamu kenapa sepatunya rusak? Loh kok kamu luka? Kenapa? Nggak pernah ditanya. Tapi adiknya, waduh kamu luka ya. Udah diobatin langsung. Dan mungkin dari bayi, dari kecil, nggak pernah itu dipeluk sama papa mama, nggak pernah digendong, nggak pernah dicium, nggak pernah dibelai. Rasanya kakak yang pertama dibelai, dipeluk-peluk. Saya suka lihat kakak saya atau adik saya. Kok saya nggak pernah ya? Ada apa yang salah dengan saya? Oh mungkin saya jelek. Oh mungkin saya nih secara fisik saya cacat. Makanya orang tua saya membuang saya. Sekalipun ada di rumah, tapi seolah-olah saya seperti dibuang. Mungkin ada di antara kita yang mengalami seperti itu. Dengan cara apapun, mungkin orang tua melakukan hal-hal yang mengabaikan. Atau waktu masih kecil, umur 8 tahun, ini kejadian. Seorang anak perempuan disuruh bantuin yang namanya itu bikin semprong. Nah kalau orang Bangka tahu tuh kalau bikin semprong tuh seperti apa. Itu panas katanya ya. Kalau panas tuh langsung ditaruh tuh digulung begitu, digulung. Tapi zaman dulu katanya kalau digulung itu pakai tangan langsung. Saya bisa membayangkan itu sakitnya. Karena itu tangan, dia bilang sampai melepuh-melepuh tangan saya. Dan itu saya lakukan setiap hari. Kalau saya nggak lakukan, saya dimarahi. Nah itu kan sebenarnya luka dia secara emosi. Tangannya luka nggak? Enggak, udah sembuh, udah nggak apa-apa. Tapi hatinya itu luka dia. Dia merasa bahwa waktunya belum tiba sebenarnya. Saya masih kecil, tapi saya udah disuruh kerja keras. Bahkan mungkin juga ada di antara kita yang kepingin main. Waktu itu kalian mungkin umur 10, umur 11 tahun, saat-saatnya kalian lagi harus main sama teman-teman. Papa, mama langsung bilang, masuk ke dalam. Ngapain? Bantuin itu jaga toko. Pak, saya main sepeda sebentar aja Pak, 2 putaran Pak sama teman-teman. Nggak ada main sepeda. Bantuin jaga toko. Disuruh kerja keras. Mungkin waktu itu kalian bilang gini, ya nggak apa-apa lah kan demi untuk jaga toko papa. Tapi padahal hatinya itu sakit. Dia lagi terluka. Seorang anak kecil yang terluka. Mungkin ada di antara kalian yang ngalamin seperti itu. Berikutnya. Dari mana itu luka emosi ada? Mungkin kalian pernah mengalami yang namanya trauma. Ada lingkungan buruk. Kalian mungkin tinggal di lingkungan yang buruk, yang tidak baik. Itu tetangga kalian tiap hari ada berantem, perang sana sini. Suaranya perang. Aduh, kayaknya bawaannya kalau keluar rumah udah takut. Aduh, nanti tetangga saya kalau pulang mabuk.
bawa botol pecah gitu ya. Rasanya takut juga, ketakutan dulu. Itu jiwanya itu robek. Istilahnya dia penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Makanya tadi saya cerita teman saya yang itu khawatir sekali. Saya pikir mungkin ini penyebab atau orang tua kita sering ribut. Nah, kalau kalian sering melihat orang tua kalian berantem, saya yakin benar seorang anak kecil yang melihat papa mamanya berantem, pasti dia ketakutan. Mungkin dia nggak berani keluar, atau kalau dia pas di depan dia melihat papa mamanya berantem, pasti dia gemeteran. Bisa mau nangis, dia tahan. Jangan nangis. Kenapa? Kalau nangis makin dipukul sama papa. Saya tahan, saya nggak mau nangis, saya nggak boleh nangis, saya tahan. Hatinya nangis nggak? Mungkin dia lagi nangis sama itu. Mungkin dia bersembunyi, dia dengar papa mamanya berantem. Apalagi kalau nama dia disebut. Kamu kan gara-gara anak ini. Sebut Kevin itu membuat masalah. Waduh, saya. Dia merasa bersalah. Masih kecil, kalau kalian udah besar, kalian bisa tahu. Tapi kalau kalian masih kecil, masih umur 4 tahun, 5 tahun, kalian belum ngerti kenapa papa mama ini berantem. Kenapa nama saya disebut? Jangan-jangan saya jadi masalah. Itu jadi luka buat diri seorang anak. Anak-anak yang luka seperti ini, dia bertumbuh menjadi dewasa, tumbuh menjadi dia anak-anak remaja, tumbuh dia menjadi dewasa, kemudian dia merasa, rasanya saya nggak berharga. Saya ini penyebab masalah. Saya ini orang yang ketakutan. Kalau saya berbuat ini, nanti salah. Berbuat itu, nanti salah. Buat ini, mama marah. Itu papa marah. Penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Tidak ada rasa aman di dalam hidup. Nah, kalau kalian pernah mengalami ini, berarti emosi kalian juga terluka. Batin kalian juga terluka. Ada nggak trauma dari bencana alam? Ada, bisa. Ya, jadi kalau ada yang pernah mengalami gempa bumi yang sampai besar, aduh itu ketakutannya itu begitu dengar suara dia udah ketakutan. Padahal itu cuma suara truk di depan. Tapi dia udah membayangkan, dia suara gunung meletus, dia udah ketakutan. Nah, itu bisa. Tapi itu bisa disembuhkan nggak? Bisa, pelan-pelan. Nah, kembali lagi, berapa sering, berapa banyak kalian mengalaminya? Kalau sedikit akan lebih mudah disembuhkan. Tapi kalau banyak, sering, nah itu akan lebih butuh waktu, butuh proses yang harus dilewati. Oke, makanya kita sering lihat teman-teman kita yang kadang-kadang baperan, kadang-kadang, lu gitu aja takut. Kayaknya merasa insecure, nggak aman dirinya. Nanti kalau saya berbuat ini salah, itu salah. Aduh, jangan deh. Nggak pedean gitu. Semua mulai dari sini. Kenapa? Next kita lihat. Karena sebenarnya pada dasarnya manusia itu ada 4 kebutuhan dasar. Yang pertama diterima, dihargai, hubungan, dan rasa aman. Manusia itu butuh 4 hal ini. Kita semua butuh diterima. Kita butuh dihargai. Kalau dari kecil kita udah tidak diterima. Dan kita nggak pernah dihargai. Tidak diberi kesempatan untuk kasih pendapat misalnya. Sekalipun kalian masih kecil, orang tua kalian cuma bilang, lu masih kecil, lu jangan ikut-ikut ngomong. Udah ini urusan papa mama. Dia mau ngomong, nggak jadi. Nggak pernah dikasih kesempatan untuk dia punya ide. Pak boleh nggak lakukan ini misalnya? Nggak ada. Nggak ada dikasih kesempatan untuk gagal. Tidak diberi kesempatan untuk dia berbuat salah. Semua harus benar. Dia merasa tertekan. Dia merasa, saya ini jadi berharga nggak sebenarnya ya? Saya ini menjadi seorang anak ini buat papa mama nih apa ya? Saya ada di dunia ini untuk apa ya? Terus papa mama kenapa mesti lahirin saya ya? Kok kayaknya saya nggak diterima? Saya nggak dihargai. Dan saya nggak pernah punya hubungan yang baik dengan papa mama. Kenapa? Mungkin aja papa mama itu, papa misalnya, lebih sayang sama binatang kesayangannya. Sayang bener sama anjingnya. Pagi-pagi anjing udah dikasih makan, dielus-elus. Kalian yang menjadi anak, kalian cuma lihat, saya kapan dielus-elus ya? Saya kapan dipeluk ya? Saya kapan disayang ya sama papa? Itu kalau burungnya pagi-pagi papa udah sibuk sama burungnya, sama dikasih makan, diajakin main. Kemudian saya ini kapan ya? Itu akan menjadi luka buat kita. Seorang anak dibesarkan dalam keadaan yang luka.
tangkinya itu kosong. Dia juga merasa menjadi orang yang tidak aman. Kenapa? Karena sering banyak keributan-keributan yang terjadi. Sering banyak ancaman-ancaman yang diberikan kepada dia. Kalau kamu melakukan ini, nanti papa hukum. Kalau kamu melakukan ini, mama masukin di ruang gelap. Terus diancam. Takut dia. Insecure hidupnya. Nah, kalau hidup dia itu kosong, ini batinnya itu kosong, sehingga dia mau bagi ke orang, dia nggak bisa. Kenapa orang nggak ada? Bagaimana kita mengasihi orang lain? Nah, kalau nanti kalian bilang, saya itu coba mau mengasihi orang lain misalnya ya. Kalau udah mulai besar terus mulai bilang, aduh gue jatuh cinta sama dia gitu ya. Udah mau pacaran. Nanti dia bisa menjadi orang yang posesif. Dia menguasai pacarnya. Dia udah sayang sama gue, atau gue sayang sama dia. Udah nggak boleh sama orang lain ya, nggak boleh. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh apa-apa. Dipantau terus, pergi kemana, ngapain, terus diikutin. Bahkan HP-nya itu disadap. Waduh, serem bener ya. Sampai kenapa? Karena dia khawatir. Nanti jangan-jangan ceweknya atau cowoknya itu, jangan-jangan dia selingkuh. Insecure banget hidupnya. Nah, kenapa? Karena dia selama dari kecil dia nggak pernah merasa dia punya hubungan yang baik. Mungkin dia merasa tidak aman. Dia merasa bahwa kali ini ada orang yang terima saya. Nah, saya pegangin dia, jangan sampai pergi. Atau banyak hal. Kalau kalian merasa bahwa dari kecil saya ini merasa tidak aman. Dari kecil saya tidak punya hubungan. Gimana saya bisa dekat dengan orang-orang di sekeliling saya, di sekitar saya. Jadi dia cuma memperalat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia pikir kalau ada orang yang mau sayang sama saya rela memberikan apa saja yang kamu minta. Ini bahaya sekali. Ada seorang anak yang pernah mencuri, anak kelas 5 SD, dia mencuri. Saya tanya, kenapa kamu mencuri? Buat apa uangnya? Uangnya dia pakai buat beli makanan, jajan. Kemudian apa? Kemudian dia bagi-bagikan. Dia bagi-bagikan kepada teman. Supaya apa? Supaya diterima. Supaya teman-teman mau main sama saya. Ini orang yang merasa hidupnya tidak diterima. Seorang anak yang hidupnya tidak diterima dalam keluarga, dia akan mencari. Dia rela melakukan apa saja buat teman-temannya. Sampai kadang-kadang disuruh jahat sama orang lain, dia lakukan juga. Kenapa? Yang penting teman-teman mau main sama saya. Yang penting saya punya orang-orang yang menerima saya. Saya lakukan apa saja. Yang bahaya lagi, kalau wanita, jangan menyerahkan tubuhmu kepada orang lain. Saya ada orang cinta sama saya, jadi saya kasih apa? No. Kalian ingat bahwa mungkin saja kalian ada kurang, ada kosong di situ. Kalian pernah mengalami luka di dalam batin. Kalian mau sembuh? Saya yakin kalian semua mau sembuh. Bagaimana caranya? Next, slide terakhir. Cara pemulihannya seperti apa? Ada 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, kalian harus sadar dulu bahwa memang saya pernah terluka. Memang saya pernah terluka. Ya, dan itu sudah terjadi dulu. Mungkin dari kecil, apa yang pernah kalian ingat? Hal buruk apa yang pernah kalian ingat? Kalian bilang, memang saya sudah pernah terluka. Saya tahu kok. Dan itu nggak bisa kembali lagi, nggak bisa dihapus. Yang bisa apa? Yang bisa saya terima memang itu pernah terjadi. Yang kedua, akui. Akui kepada siapa tadi? Kepada orang yang kalian percaya. Atau kalau kalian belum bisa, paling tidak kalian pertama kali yang harus kalian lakukan adalah akui kepada Tuhan. Akui kepada Tuhan. Karena memang Tuhanlah satu-satunya yang bisa mengerti kita. Tuhan yang satu-satunya yang bisa menerima kita. Jadi akui kepada Tuhan. Kalau kalian punya orang yang dipercaya, silakan kalian boleh datang kepada orang yang dipercaya. Tapi kalau tidak, kalian bisa mengaku kepada Tuhan terlebih dahulu. Yang ketiga, kalian harus belajar untuk lakukan sesuatu yang baru. Kalau yang lama sudah pernah melukai kalian, sekarang kalian harus datang kepada Tuhan dan kalian harus ngomong sama diri kalian sendiri bahwa saya ini adalah orang yang berharga. Saya ini adalah anak Tuhan. Saya ini punya kelebihan. Saya ini diciptakan Tuhan dengan tujuan. Saya ini bisa jadi pribadi yang lebih baik. Saya punya kelebihan. Kalau kalian selama ini belum pernah tahu, Bu, kelebihan saya apa ya? Kekuatan saya apa ya? Cari, temukan. Katakan, Tuhan, saya tahu saya diciptakan
pasti ada tujuan Tuhan. Saya diciptakan oleh Tuhan, pasti ada kelebihan. Nggak mungkin nggak ada kelebihan. Pasti ada kelebihan. Nah, mari kita mau sama-sama tutup dalam doa sebelum nanti ada tanya jawab. Saya mau berdoa buat kalian. Saya nggak tahu dari antara kalian ada berapa banyak yang pernah mengalami hal-hal buruk, menyakitkan. Bahkan sampai hari ini, kalian juga masih merasa, saya ini orang yang terluka. Saya ini sakit, nggak ada orang yang tahu. Saudara, kalau di antara kalian, adik-adik semuanya, masih merasa bahwa ada luka di dalam hati kalian, dalam batin kalian, mari kita mau sama-sama berdoa. Datang kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan pasti punya tujuan buat hidup kita. Gak pernah Tuhan menciptakan kita dengan seadanya saja. Pasti punya kelebihan dan pasti kalian punya tujuan. Apapun yang pernah menyakiti hati kalian yang lalu, mari kita datang, sadari bahwa memang saya pernah mengalami. Dan saya mau akui di hadapan Tuhan. Akuinya apa? Ini, kalau ada di antara kalian bilang, saya itu pernah terluka. Akui perasaan. Tuhan, saya ini sakit sekali waktu itu. Saya pernah dipukul. Saya nggak lupa itu. Papa saya bilang, saya ini orang anak bego, anak kurang ajar, anak tahu diri. Aku itu apa saja yang pernah kalian ingat. Sekarang ini, pasti kalian ada. Saya ingat tuh, dulu saya pernah dilecehkan atau dihina, dicaci maki, apa aja. Mari kita berdoa sama-sama, tapi di dalam doa, saya mau kalian mengaku kepada Tuhan. Jangan pusingkan kanan kiri dulu, cari tempat yang aman, kemudian kalian jangan terganggu dengan apapun, kita mau datang sama Tuhan. Hari ini bukan sekedar pelajaran, tapi hari ini kita mau belajar untuk bisa pulih, sembuh dari semua luka-luka. Kalau kalian begini, luka saya masih banyak, ya. Paling tidak ada satu yang kalian akui. Oke, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Terima kasih ya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama merenungkan apa yang pernah kalian alami. Saya nggak tahu kalian satu demi satu, tapi saya yakin kalian pasti tahu apa yang pernah kalian alami. Pasti kalian tahu. Dan nggak bisa ditutupi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu persis. Tuhan tahu persis. Kalian mau sembunyikan di hadapan Tuhan itu nggak bakal bisa. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhan yang tahu benar tentang hati kita. Kita bisa tutupin dari orang-orang di luar. Tidak ada orang lain yang tahu. Tapi di hadapan Tuhan semua terbuka. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan dan akui kepada Tuhan. Saya akan pimpin dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Belajar mengingat. Bukan sedang membalikkan atau luka-luka itu dikeluarkan begitu saja. Tapi kita mau pulih, kita mau sembuh. Kalau masih ada nanah, masih ada infeksi di dalam, sembuhkan. Mari luka-luka itu dikeluarkan semua di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin. Benar ya Tuhan. Benar Tuhan. Kau jamah setiap hati kami. Ada begitu banyak luka yang pernah aku alami. Aku pernah dipukul Tuhan. Aku pernah dicaci maki. Aku pernah disalahkan sekalipun aku nggak salah. Aku pernah dihina. Pernah diremehkan. Aku pernah dicuekin sama orang tua. Aku pernah dibanding-bandingkan. Itu sangat menyakitkan. Seolah-olah aku nggak bisa apa-apa. Seolah-olah aku anak yang tidak berguna. Saat aku kecil, aku ingat papa mama pernah berantem. Aku sangat ketakutan. Rasanya aku mau sembunyi.
Tapi Papa marah begitu besar. Aku takut tuh. Aku pernah lihat adikku dibunuh. Aku pernah lihat kakakku dipukul. Aku mau tolong tapi nggak bisa. Saat itu aku masih kecil. Aku sedih. Aku marah, Tuhan. Aku kecewa. Tuhan, tolong jamah aku. Sembuhkan aku, Tuhan. Tolong Tuhan supaya aku benar-benar bisa pulih. Aku mau sembuh, Tuhan. Aku mau curahkan isi hatiku kepada Engkau. Karena aku tahu Engkau Tuhan yang baik. Tuhan yang mengerti setiap hati aku. Perasaan-perasaan aku. Selama ini aku nggak tahu mau cerita sama siapa. Selama ini banyak luka-luka dalam hatiku yang aku sembunyikan supaya orang nggak tahu. Tapi aku menderita, Tuhan. Aku capek, aku lelah. Aku gampang curiga sama orang. Aku gampang marah sama orang. Untuk menutupi semua kelemahan-kelemahan aku. Ampuni aku, Tuhan. Aku udah salah. Hari ini aku berterima kasih. Tuhan udah tegur aku. Tuhan udah bukakan hatiku. Tuhan udah jamah hatiku. Aku mau belajar untuk mengampuni. Kalau selama ini ada orang tua yang menyakiti hatiku, ampun Tuhan, aku mau belajar mengampuni. Mungkin papa mama juga nggak tahu kalau itu menyakitkan hati aku. Aku mau belajar untuk mengampuni. Mau belajar untuk mengampuni ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, kami mau berdoa buat setiap anak-anakmu yang pada hari ini, yang mendengarkan hari ini. Kalau ada di antara mereka yang terluka, Tuhan jamah. Peluk mereka tuh. Jamah hati mereka tuh. Sembuhkan Tuhan, pulihkan mereka. Ada begitu banyak Tuhan masalah yang mereka hadapi. Ya kami mungkin tidak tahu satu sama lain. Tapi kami percaya Tuhan. Bahwa Engkau tahu sampai kedalaman isi hati. Tuhan pasti mau menyembuhkan. Tuhan pasti mau memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, biar kiranya kami juga belajar untuk mau memulai sesuatu yang baru. Mari semua kalian datang kepada Tuhan. Katakan kepada diri kalian juga. Katakan, aku berharga di mata Tuhan. Aku punya kelebihan. Aku punya kekuatan yang Tuhan berikan. Aku diciptakan Tuhan dengan tujuan yang indah. Aku pasti bisa melakukan yang baik. Aku pasti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak muda yang hadir pada saat ini. Supaya mereka semua bisa menemukan jati diri mereka. Bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan dengan tujuan yang khusus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Yang menyembuhkan setiap hati yang luka. Memulihkan setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan semua doa ini. Terima kasih. Amin. Amin. Oke. Thank you buat Tante Susi buat sharingnya, sangat memberkati sekali dan menyentuh. Oke teman-teman, boleh say thank you buat Tante Susi. Oke.
Kita percaya kita semua bisa sembuh. Amin. Amin. Oke. Let's say thank you. Kita percaya kita di tempat ini setelah mendengarkan sharing yang sangat luar biasa ya teman-teman. Kita semua pasti bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Oke. Selanjutnya kita mau lanjut ke pertanyaan ya teman-teman. Oke. Ada yang bertanya nih Tante Susi. Yang pertama itu bagaimana menghilangkan luka batin yang sudah mendarah daging dari kecil. Salah satunya adalah trauma dibentuk dan insecure bahkan kesepian lahir batin. Komplit itu Tante. Oke. Iya, kasihan ya, udah kesepian. Nah ya, itu kesepian juga bisa menjadi satu masalah ya, insecure dan sebagainya. Kembali ya, kita kadang-kadang bilang bagaimana cara menyembuhkan? Ya, ada orang-orang yang lukanya banyak, saya katakan tadi itu nggak bisa sembuh 100%, tapi waktu kita menceritakan, kita udah dipulihkan, itu tidak akan sakit lagi. Gimana caranya? Tadi, yang pertama adalah kita sadari dulu. Nah, sekarang bagus nih dengan saya ceritakan seperti tadi, kasih pelajaran sedikit, kemudian kalian sadar, oh ternyata saya tuh masih luka loh, gitu. Di lukanya di mana? Ya, kan macam-macam ya. Ada yang karena tadi karena 4 kebutuhan dasar itu. Saya merasa kurang aman, saya nggak punya hubungan misalnya, atau saya merasa tidak diterima, tidak pernah merasa dihargai misalnya gitu. Nah, kalian sadar dulu yang mana nih? Saya pernah. 4-4-nya bahkan. Ya, nggak apa-apa juga, pokoknya sadar bahwa kita pernah luka dan saya jangan-jangan masih ada lukanya di situ. Nah, dengan kalian sadar, kalian baru belajar untuk bisa terima. Kalau itu udah nggak bisa diubah kan? Jadi jangan hidup di masa lalu. Coba aja kalau misalnya saya tuh hidup di kamar keluarga yang ini kan enak. Kalau orang tuanya ini, jangan berangan-angan begitu. Kenapa? Karena memang Tuhan ciptakan kita masuk dalam satu keluarga yang kita nggak bisa pilih. Dan pasti Tuhan punya tujuan. Ya. Nah, jadi sadar kemudian terima itu bahwa saya pernah luka dan kalau sekarang masih luka pun bilang saya masih luka. Makanya tadi saya ajarin cara bagaimana kalian mengakui dosa, mengakui luka hati, ya, mencurahkan isi hati kalian kepada Tuhan. Nanti kalian boleh kalau ingat lagi mau tidur itu diucapkan. Mungkin nanti besok ada lagi. Aduh saya lagi ingat lagi yang satu lagi nih. Dulu saya pernah juga ini. Ngomong lagi sama Tuhan. Berkali-kali nggak apa-apa. Mau setiap hari juga boleh. Biar bantal kamu basah juga nggak apa-apa. Sampai keluarin istilahnya, keluarin semua. Ya, keluarnya apa? Isi hati kalian. Saya sedih loh Tuhan. Saya marah waktu itu gitu. Saya tuh kesel banget gitu. Gak apa-apa, pokoknya itu keluarin di hadapan Tuhan. Oke, nah nanti setelah itu baru terakhir kalian berdoa. Bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah ampuni. Ya, Tuhan sudah sembuhkan. Saya mau belajar untuk bisa menghargai diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya berharga di mata Tuhan. Saya jadi pribadi yang lebih baik. Gitu ya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kapan terus-terusan? Makanya saya bilang kalau nggak bisa lakukan itu sama Tuhan, artinya kurang ya, merasa aduh kayaknya perlu ada orang deh. Yang saya juga perlu curhat nih sama orang. Cari orang yang bisa dipercaya. Tadi ya, entah konselor kah di sekolah, entah ada teman di gereja kah atau siapa saja. Oh ya, satu lagi, kalau kalian butuh urgent misalnya, aduh saya mau ketemu sama Tante Susi, boleh juga nanti tanya sama Thomas atau sama Kecil atau siapa, Nelly atau siapa, kasih nomor saya nggak apa-apa. Ya, kalau memang benar-benar perlu. Oke? Ya kalau boleh saya simpulkan berarti intinya kita harus ada pengakuan ya Tante ya. Ya, pengakuan. Jadi pengakuan itu sangat penting gitu. Oke. Ya. Benar-benar. Oke, next. Yang kedua ya Tan, kita lanjut. Ya. Gimana healing yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk bisa bangkit lagi? Itu tadi caranya kan? Ya, cara healing. Jadi sama sebenarnya caranya. Oke, tinggal dilakukan itu. Nah, makanya kalau bisa cari tempat yang mungkin tempat yang aman buat kalian lah. Nah, jadi kalian bisa curhat sendiri gitu ya. Mau di WC juga boleh loh. Gitu. Terserah kalian, pokoknya aman tempatnya itu kayaknya bisa mengeluarkan isi hati. Ya.
mau dimanapun boleh tempatnya. Oke, tapi caranya seperti tadi 3. Sebenarnya kalau saya pakai bahasa Inggris 3A. Aware, accept, action. Ya, sadar, terima, kemudian aku itu di hadapan Tuhan, kemudian atau di hadapan manusia boleh, ada teman, kemudian kalian bilang sekarang saya. Ya. Tapi itu biasanya suka di kebayang-bayang lagi tuh, suka ada oh nggak bisa lah, lu nggak bisa berubah, lu emang orang udah begini. Nah kalian harus bilang ini, itu dulu, sekarang adalah saya yang baru. Yes. Saya ini ciptaan baru, sekarang ini saya yang baru. Ya, saya pribadi yang baru, saya udah pulih. Ya, jadi itu harus dilawan. Oke? Oke. Jadi intinya teman-teman, healing itu bukan mesti kita pergi ke tempat-tempat yang indah, ya, negeri yang jauh, tapi healing itu di mana kita bisa meluapkan isi hati kita kepada Tuhan. Benar nggak Tante? Betul. Iya. Betul banget Mel. Iya. Jadi tempat jauh itu tidak menentukan. Yes. Karena apa? Udah pulang, udah pergi jalan-jalan, pulang, kamu ngutang lagi. Iya, dompetnya yang sakit lagi nanti. Oh ya, healingnya itu lebih ke jiwa. Kalau jiwa yang sakit, jiwa yang dipulihkan. Jangan fisiknya yang dipulihkan. Kalau kalian sakit, jangan kalian makan banyak. Itu kan fisiknya yang dikasih makan. Yang disembuhin apa? Jiwanya yang disembuhin. Ya, oke. Next. Oke, next. Pertanyaan yang ketiga. Kalau saya ada di kondisi di mana nggak ada yang bisa dipercaya, jadi membuat saya nggak nyaman bercerita dengan siapapun dan membuat saya sulit tidur. Gimana cara mengatasinya? Ya, yang pertama datang sama Tuhan. Kalau Tuhan anytime bisa dong, di mana aja bisa, kapan aja bisa, ya kan? Dan saya yakin semua orang bisa kalau datang sama Tuhan, gitu ya. Di tempat dimanapun kan bisa. Sambil jalan, sambil nyetir motor, ya. Mau dimanapun, duduk di bus pun bisa. Karena kita ngomong di dalam hati kan, istilahnya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk curhat, kalian gak punya teman, yang pertama sama Tuhan, kalian bisa cari orang lain yang tadi saya bilang. Kalau benar-benar penting, kalian cari konselor, ya. Tapi harus tahu ya konselornya yang benar ya, artinya jangan yang maaf ya, jangan yang abal-abal gitu. Atau kalian cari orang yang tadi di sekolah, di kampus, kan di kampus juga suka ada konselor ya. Gitu. Datang misalnya gitu. Perlu tempat buat menumpahkan isi hati itu ada. Gitu. Ya, tapi kalau tadi saya bilang kalau sampai nggak ada pun, nomor 1 itu sama Tuhan. Tapi kalau nggak cukup, kalian perlu cari orang lain. Memang nggak gampang, tapi kalian harus menemukan supaya bisa keluar semua. Ya. Oke. Ada lagi Mas? Itu yang terakhir kan? Oke. Jadi teman-teman, kakak-kakak yang di Dynamic Blessing pun siap menjadi tempat sampainya teman-teman ibaratnya. Siap menerima curhatan teman-teman. Ya kalau lebih urgent, kalau mau dengan diskusi ya. Tapi kita pun sebagai kakak-kakak Dynamic di sini siap kok menerima teman-teman. Mau bercerita sampai sedalam apapun kita bisa terima. Jadi luar biasa. Iya. Jadi buat teman-teman semua semangat, kita pasti bisa sembuh. Intinya ya kita terbuka sama Tuhan, kita mau menyerahkan diri kita sama Tuhan. Oke. Sekarang kita mau ngapain ya Kak Kevin? Meli, ya? Saya tambahin sedikit ya. Okay. Kalau kalian tidak sembuh, kalian susah untuk mengasihi orang lain. Apalagi kalau kalian melayani ya. Karena nanti fokusnya sama diri sendiri gitu. Tapi kalau kalian sembuh, kalian bisa bebas, merdeka hidupnya, itu kalian mau melayani itu jauh lebih gampang. Ya, mengasihi orang lain itu lebih gampang karena murni hatinya, dia bisa mengasihi dengan orang lain. Gitu. Tidak untuk mencari kepentingan diri sendiri. Ya, kalau masih ada luka, dia akan mencari untuk kepentingan diri sendiri. Cari perhatian, minta pujian gitu. Nah, itu kan semua untuk diri sendiri. Ya, oke. Itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Tante Susi sekali lagi. Arigato Tante Susi. Kamsha. Masing-masing, apalagi sih bahasanya sarangnya itu, aduh bukan terima kasih ya, sorry maaf. Danke. Oke. Sampai lupa Meli kalau aku MC ya, jadi karena terharu mendengarkan Tante Susi tadi ya, aku lihat